Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu lagi, pengantar ilmu hukum. Yang mana sekarang pada kesempatan kali ini itu bertemakan kaidah hukum konstitusional dan kaidah hukum individual serta isi kaidah dan juga contohnya. Jadi ini tuh lebih ke kaidah hukum sebenarnya, tapi lebih ke terperinci lagi, yaitu ada kaidah konstitusional yang mungkin mencakup nasional, dan kalau yang satu lagi yaitu kaidah hukum individual yang mana lebih ke individual. Oke. BTW pada hari ini tuh cerah banget dan aku senang banget karena buat mood gitu jadi baik gitu. Oleh karena itu aku juga bisa take up video ini, pokoknya jadi bikin video ini karena aku udah senang. Karena kalau misalnya lagi malas gitu, tapi oke lah. Yang penting kita tuh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu itu tidak akan pernah bisa kembali. Oleh karena itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan bermanfaat mungkin, karena waktu sekarang tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena itu nikmati setiap perjalanan, nikmati setiap proses, dan mintalah dan juga gapailah apa yang menjadi keinginanmu di masa yang akan datang. Perubahan itu dimulai dari sekarang, dan hasilnya akan diperoleh di masa yang akan datang. Tidak hanya mencakup hal kecil, tapi mungkin hal yang besar juga. Tetapi mulailah dari yang kecil, mulailah dari sendiri, dan mulailah pada saat ini. Oke, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung aja ke materi, yaitu kaidah hukum konstitusional, dan kaidah hukum individual serta isi kaidah dan juga contohnya. Baik, yang pertama itu kaidah hukum konstitusional. Kaidah hukum yang bersumber dari konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk struktur kelembagaan negara. Jadi kaidah hukum konstitusional itu lebih ke hukum yang ada dalam suatu negara atau suatu negara ataupun gitu, pokoknya di suatu negara. Jadi lebih mencakup ke satu negara gitu, bukan daerah gitu. Nah, hukum konstitusional itu yaitu seperti undang-undang dasar kalau di negara Indonesia. Ini undang-undang dasar yang mengatur setiap perilaku ataupun mengatur setiap hubungan antara negara dengan warga negaranya gitu. Isi kaidahnya itu yang pertama itu mengatur kewenangan lembaga negara, yang kedua mengatur hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga adalah mengatur prinsip dan dasar pemerintahan. Itu seperti contohnya yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan jadi segala warga negara ataupun setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Jadi maksudnya kita tuh sama di mata hukum, ataupun kita tuh sama dudukan atau menduduki, ataupun kita tuh sama gitu nggak ada yang membeda-bedakan atau nggak ada pengecualian. Kita tuh sama, baik itu warga negara maupun pemerintahan gitu, dan nggak ada pengecualian terhadap pemerintahan. Jadi kita tuh benar-benar sama antara warga negara dan juga pemerintahan gitu. Jadi dimana pasal 27 mengatur bahwa kita tuh sama rata gitu, tidak pengecualian seperti pengecualian misalnya pemerintah lebih tinggi dan warga negara lebih rendah, itu tidak ya. Jadi pasal 27 ini mengatur bahwa setiap warga ataupun setiap warga negara, baik itu warga negara ataupun pemerintahan, kandidat-kandidat yang ada itu sama derajatnya dan sama di mata hukum. Yang mana itulah intinya semua manusia itu sama di mata hukum. Yang kedua itu kaidah hukum. Kaidah hukum yaitu kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat mengikat dan disertai sanksi. Jadi lebih ke mengatur bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, kaidah sosial itu, ataupun dengan masyarakat, bagaimana perilaku menghadap perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang
kurang baik, ada yang lain sebagainya, ada yang egois dan lain sebagainya. Itu tuh kita harus menyesuaikan ataupun kita harus bisa mengatur ataupun kita harus bisa menyesuaikan sikap kita. Dan kaidah hukum itu bagaimana mengatur kita untuk bersikap dengan orang-orang ataupun dalam perilaku masyarakat gitu. Kita itu harus gimana kalau misalnya kita sikap kita harus gimana kalau menghadapi masyarakat yang kayak gini karena memang setiap orang tuh berbeda-beda dan setiap orang itu memiliki perilaku yang unik gitu. Nah, bagaimana kaidah hukum itu mengatur bagaimana kita berperilaku ataupun bagaimana kita menyikapi perbedaan perilaku tersebut supaya tetap bisa menjalankan ataupun mematuhi setiap peraturan yang ada di suatu daerah ataupun suatu negara tertentu tersebut dan bersifat mengikat. Jadi harus banget untuk dipatuhi oleh setiap daerah tertentu ataupun oleh setiap manusia ataupun oleh semuanya, itu harus dipatuhi, bersifat mengikat karena memang hukum itu bersifat mengikat dan disertai sanksi. Kalau misalnya nggak disertai sanksi, kemungkinan masyarakat akan melanggar akan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan ataupun oleh pemerintahan. Tapi kalau misalnya disertai sanksi, kemungkinan mereka juga berpikir dua kali untuk takutnya mereka dengan sanksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan gitu. Kalau misalnya kita mencuri, kita takut karena sanksinya misalnya dipenjara segini tahun gitu. Nah, jadi ada jerak kepada masyarakat yang mungkin bersifat kurang baik itu supaya bisa bersikap baik dan mematuhi peraturan yang ada gitu, untuk menjalin kemakmuran dan kedamaian di lingkungan sekitar kita, Isi kaidah hukum yaitu yang pertama mengatur tata tertib hukum. Jadi mengatur tata tertib hukum yang mengatur tata tertib masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa tertib, bagaimana masyarakat itu bisa damai gitu. Nah, itu semua dikaji dalam kaidah hukum. Yang kedua tuh melindungi hak individu dan masyarakat. Jadi ada hak individu dan ada hak masyarakat dan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Misalnya ada privasi, kalau individu kan ada privasinya atau misalnya dilindungi gitu. Kalau gitu nggak boleh gitu mengetahui privasi orang lain dan lain sebagainya, itu dilindungi oleh kaidah hukum. Yang ketiga itu memberi sanksi bagi pelanggaran. Jadi kalau misalnya kita melanggar suatu hukum, maka kita pasti akan diberi sanksi atas pelanggaran yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mencuri, nanti kita akan diberi sanksi, yaitu penjara sekian berapa tahun, supaya kita jerak dan supaya kita tidak mengulangi hal itu lagi, supaya bisa menjalin kedamaian dan juga ketentraman di lingkungan tersebut. Seperti itu. Contohnya itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 362 tentang pencurian. Barang siapa pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya ataupun barang siapa mengambil barang sesuatu baik itu seluruhnya ataupun atau sebagian dari kepunyaan orang lain, dimaksud dimiliki secara melawan hukum, maksudnya dimilikinya tuh karena dicuri gitu, maka hukum karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda. Jadi kalau misalnya kita mencuri bukan milik kita yang memang melanggar hukum, jadi kalau misalnya mencuri karena memang milik orang lain, benar-benar orang lain gitu, nah itu tuh bisa dipenjara 5 tahun atau bayar denda gitu kalau misalnya kita melakukan pencurian. Yang ketiga itu kaidah individual, yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan antara individu tertentu dengan individu lainnya dalam situasi tertentu. Jadi hukum itu mengatur bagaimana sikap kita, bagaimana hubungan kita antara individu dengan individu lain, itu harus baik gitu. Kalau misalnya supaya bisa menjalin hukum ataupun bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Kalau misalnya bagaimana sikap kita menyikapi orang-orang yang mungkin dengan berbagai karakter, berbagai sikap dan lain sebagainya. Contohnya yaitu seperti kontak kerja atau antara perusahaan dan karyawan. Karyawan wajib bekerja selama 8 jam sehari
sesuai dengan jadwal yang tadi disepakati bersama dalam kontrak putusan hakim dalam perkara perdata yang hanya berlaku untuk para pihak yang bersengketa. Jadi nggak boleh gitu melebihi dari 8 jam itu kalau misalnya untuk karyawan, supaya bisa bekerja di sini. Jadi jangan sampai kita melebihi ataupun mengurangi jadwal kita yang sudah disepakati. Misalnya kalau misalnya 8 jam sehari, ya berarti 8 jam, jangan dikurangi maupun ditambah gitu. Itu ada perlindungannya, itu diatur oleh kaidah hukum individual. Isi kaidahnya itu berisi aturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku untuk pihak tertentu ya, untuk pihak tertentu, karena memang itu lebih ke individual gitu, jadi tidak terlalu sosial tapi individual, lebih ke orang tertentu. Biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian atau keputusan. Kalau misalnya ada perjanjian, ya kita harus menyepakati perjanjian. Maksudnya kalau misalnya kita udah sepakat dengan perjanjian itu, ya kita harus melaksanakan ataupun menyelesaikan perjanjian itu, dan harus harus menjalankan apa yang menjadi perjanjian gitu. Itulah seperti itu intinya. Jadi kaidah hukum itu ada 3. Ada kaidah ada kaidah hukum konstitusional, ada kaidah hukum konstitusional, ada kaidah hukum aja, ada kaidah hukum individual. Itu 3 kaidah hukum. Itu secara garis besarnya saja guys. Kalau misalnya kalian mau lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi, kalian bisa cari di website lainnya, karena pasti masih banyak penyampaian yang pasti akan disampaikan oleh mereka guys. Itu untuk video kali ini kita mungkin cukupkan sekian, karena memang waktu juga keterbatasan. Karena semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Jangan pernah menyerah akan suatu kehidupan yang ada, karena kita sudah berjanji kita bisa untuk menjalankan kehidupan ini. Oleh karena itu, selesaikanlah dengan baik, dengan benar, dan juga dengan hasil yang maksimal. Oke guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.